Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Steji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Saat ini saya sudah bersama dengan Askadif Pemberitaan Lampung Pos, Muharam Chandra Lugina. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Dorong ekonomi kerakyatan dari long weekend. Lampung sudah memilih sebagai daerah tujuan wisata. Setiap momentum dijadikan ajang untuk mengundang para wisatawan berkunjung, yakni dengan menyiapkan beragam hiburan, makanan maupun area publik untuk wisatawan berleha-leha. Untuk menarik lebih banyak wisatawan itu, dibutuhkan tangan-tangan kreatif agar kenangan mendalam masuk dalam pikiran pengunjung. Dan suatu saat kemudian hari mereka ingin kembali ke destinasi andalan yang dijual, tentu dengan membawa rombongannya yang penasaran juga ingin datang. Wajar saja jika long weekend Idul Adha 1444 Hijriah jadi momentum mendorong ekonomi kerakyatan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menyambut kedatangan wisatawan. Tercatat 11 ribuanan wisatawan berlibur selama long weekend di Lampung, Jumat, Sabtu, Minggu, 30 Juni sampai 2 Juli 2023. Jumlah wisatawan yang fantastis itu tidak terlepas dari mudahnya akses ke Lampung dan tempat-tempat wisatanya. Sejak adanya Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, tentu banyak warga di berbagai provinsi di Sumatera mendatangi berbagai destinasi di Lampung. Juga termasuk wisatawan asal Pulau Jawa, bahkan mancanegara, karena Lampung telah menggelar event-event internasional, salah satunya kejuaraan surfing dunia di pesisir barat beberapa waktu lalu. Tentu selain berkunjung ke lokasi wisata, mereka juga mencari destinasi kuliner dan juga pusat belanja untuk membeli aneka buah tangan khas yang akan dibawanya ke daerah asal. Kini di Lampung sudah ada 250.000 unit UMKM dengan beragam kreasi yang diolah dan dijual. Ekonomi kreatif ini telah memberi warna bagi segala sektor pembangunan di Lampung, sebab UMKM menjadi salah satu usaha yang bertahan di tengah krisis akibat kondisi global dan juga COVID-19. Banyak sekali UMKM bertahan di tengah kondisi bangsa seperti apapun, terutama karena mampu beradaptasi dengan perkembangan usaha sektor apapun termasuk wisata. Wajar saja UMKM menjadi andalan pemerintah dalam membangun perekonomian, sebab usaha jenis ini memang berasaskan kekeluargaan. Seperti tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang 2008 tentang UMKM berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan asas seperti itu, memang UMKM didorong untuk mampu bertahan dengan kemandirian dan menjadi kesatuan ekonomi nasional, sehingga UMKM bisa menjadi model kreativitas masyarakat menyambut peluang dari libur panjang. Kini tinggal bagaimana pemerintah bisa membuat seluas-luasnya akses untuk membuka usaha kreatif. Bukan sekedar modal yang dibutuhkan dalam mendirikan UMKM, namun juga butuh pengetahuan dan wawasan, juga update teknologi pemasaran. Ini bisa dilakukan jika pemerintah berkomitmen mendorong perkembangan UMKM dengan membuka berbagai pelatihan juga kerjasama dengan berbagai pihak secara nasional maupun dunia dalam mengembangkan usaha kreatif. Kedepan, UMKM tidak lagi hanya dipandang sebelah mata dan menjadi pelengkap, justru sebagai bagian utama dalam marketing pembangunan daerah. Ada banyak momentum lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan produk kreatif rakyat. Long weekend hanya sekedar momentum dadakan, bukan program yang memang dirancang untuk memberi layanan wisatawan. Selamat siang, Pak Lulu. Selamat siang. Ya, tema dalam tajuk edisi kali ini Lampung Pos mengangkat apa? Mengangkat tentang ini ya, dorong ekonomi kerakyatan dari long weekend ya, yang kemarin terkait dengan adanya libur panjang ya, dari Idul Adha ini, dan Lampung sebagai salah satu destinasi wisata ya, yang ini juga jaraknya juga dekat ya dengan ibu kota ya, dan Lampung juga memiliki beragam ini ya potensi destinasi wisata yang bisa ditawarkan kepada para wisatawan ya, dan ini juga bisa memberikan ini ya, bukan hanya destinasinya ya,
ini juga kita bisa mendapatkan keuntungan ya dengan ramainya para wisatawan yang datang ke Lampung itu sendiri, khususnya bagi para pengusaha kecil ya. Banyak efeknya Di juga UMKM. ya. Betul, betul. Khususnya UMKM ya yang terlibat dalam ini ya, bidang-bidang penyediaan ini ya, pembuatan untuk souvenir ya. Itu juga menjadi juga ya. kuliner ya, betul. Kuliner kan udah banyak ya di ini juga di lokasi-lokasi destinasi wisata ya. Dan kita juga di Bandar Lampung juga kan ada khusus ini ya buat lokasi kuliner ya. Yang ini buat UMKM yang ini ya, buat oleh-oleh ya, seperti di Gang PU ya. Yang karena kita juga Lampung juga terkenal ya sebagai penghasil keripik ya, keripik pisang ya, dan Pisang mereka juga ya. ya menjadi salah satu ini ya buruan juga ya dari para wisatawan dari luar ya untuk menjadi sebuah tangan mereka ke daerahnya masing-masing. Oke, jadi kalau selain dari tadi kan kita bahas terkait dengan keripik ya, nah menarik. Mungkin ada lagi nih kuliner lainnya seperti kan mungkin di Provinsi Lampung ini ada kuliner tradisional nih, Nah, itu apakah bisa menjadi potensi untuk menarik para wisatawan domestik? Bisa ya, kita asal ini ya, kita para UMKM-nya itu harus lebih kreatif ya, sehingga bisa memodifikasi produk-produk mereka ya, sehingga bisa menarik bagi wisatawan untuk mereka beli dan jadikan oleh-oleh ya. Dan kita juga udah memiliki ini ya, selain kuliner juga kita memiliki ini ya, tapis ya. Kain tapis yang menjadi sebuah ikon ya bagi Lampung ya, dan ini juga bisa menjadi sebuah daya tarik bagi para wisatawan untuk bisa memilikinya, karena juga beberapa perajinnya juga udah mulai memodifikasi ya hasil-hasilnya sehingga lebih menarik lagi untuk bisa dibawa menjadi buah tangan bagi mereka ya. Dan ternyata banyak juga ya yang menjadi perajin di usia milenial ya. Betul, dan sekarang juga menjadi sebuah ada daerah khusus ya yang bisa menghasilkan ini, kayak di Pesawaran ya. Ada wilayah yang khusus menghasilkan tapis ya. Baik, Alulu, kita tahan sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, sebelum kita lanjutkan, kita akan simak pariwara berikut ini.